Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar lagi tentang Arduino, dimana pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan terkait perbedaan pin, perbedaan pin, bahwa di dalam Arduino itu ada pin yang diberi tanda strip, kemudian ada pin yang tidak diberi tanda strip. Nah, sebenarnya di dalam Arduino sudah ada keterangannya ya. Dalam keterangannya bahwa yang diberi tanda strip ini adalah PWM ya, PWM, digital PWM. Apa itu digital PWM? Digital PWM keterangannya seperti ini. Jadi itu adalah fungsi dari analog write ya. Analog write dalam tulisannya. Nah, begini. Fungsi analog write. Nah, fungsi dari analog write itu sendiri ini sebenarnya berfungsi untuk mengirimkan nilai analog dengan metode PWM, pulse width modulation. Jadi di sini tegangan inputnya itu bisa bisa diatur atau berubah ya pada pin khusus ya. Jadi pin ini adalah pin khusus yang memiliki label PWM, pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Pin PWM ini biasanya ditandai dengan adanya tanda tilde ya, tilde. Itu tanda strip lah dalam bahasa mudahnya kalian menyebutnya, di depan atau di atas nama pin tersebut. Kemudian nilai dari pulse atau tilde itu adalah mulai dari 0 sampai dengan 256 ya. Sebenarnya 256 itu jika diartikan bahwa nilai dari Arduino itu adalah 8 bit ya. 8 bit itu maksudnya adalah 2 dikalikan pangkat 8 ya. 2 kali pangkat 8 itu kalau dihitung kan 256 ya. Tapi karena ini dimulai dari 0, maka di sini pulsnya itu adalah maksimal adalah 255. Kalau dimulai dari 1 maka dia 256. Tapi dalam coding ini logikanya dimulai dari 0. Jadi di sini kita bisa mengatur frekuensi kebutuhan dari pulse tersebut ya. Pulse tersebut beda dengan yang digital. Digital itu kan adanya 1 atau 0. 1 itu untuk high atau menyala atau on gitu ya. Kalau 0 itu berarti kan false ya. False atau dia low, mati gitu ya, atau off ya. Nah, ini adalah contoh penulisan dari analog write ya, analog write. Oke, baik. Di sini kita coba akan belajar dulu dengan menggunakan Tinkercad ya, seperti biasa. Nah, ini adalah contoh Arduino yang memiliki tanda PWM ya, pulse kepanjangannya, pulse width modulation ya, jarak modulasi. Oke, nah untuk coba menggunakan fungsi ini ya, kita menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama kita sudah ambil Arduino-nya ya, kemudian kita coba cari yang namanya nih LED RGB ya. RGB color. Ini LED RGB. Atau dia LED yang punya beberapa tipe warna gitu ya. Nah, pertama kita lihat, cek dulu kaki-kakinya. Ini ada kaki red, ada kaki katoda, ada kaki blue, dan ada kaki green ya. Kaki katoda ini seperti biasa kita hubungkan kemana? Ke ground. Karena ini adalah ground, maka ini kita ganti warnanya menjadi black ya. Kemudian di sini ada kaki red. Kaki red ini kita coba hubungkan ke pulse-nya 11. Ini karena red, nah, kita ganti warnanya menjadi red. Kemudian untuk yang ini adalah blue. Kita tarik di pin PWM yang 10. Kita ganti warnanya menjadi blue, biru. Kemudian ada kaki satu lagi warnanya green. Ini kita tarik di pin warna. Wah, ini ada yang kurang ya. Jadi ada yang kurang, yaitu resistor. Nah, ini kita perlu pasang resistornya dulu.
1, ini bisa dikontrol, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, udah, bentar. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Jadi sudah punya 3 ya. Nah, kita hubungkan di masing-masing harusnya punya sendiri-sendiri. Kita tarik dulu, kita pindah ke sini ya, terus ini kita drag ke sini, kita ambil, kita hubungkan ke sini, terus ini lagi, kita ambil, kita hubungkan ke sini. Nah, kita beri warna ini apa tadi, green kan. Nah, sekarang kita hubungkan ini green dengan resistornya, kemudian blue dengan resistornya, kita ganti warnanya blue. Nah, baru kemudian kita hubungkan yang red, jangan lupa red ini berarti dengan red. Nah, oke. Berarti masing-masing sudah terhubung dengan pin PWM ya, pin PWM, pulse width modulation yang punya jarak tadi kan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke codingnya ya, ke codingnya dulu. Ke coding, pilih kode, ini kita ganti dalam bentuk teks ya. Nah, oke, bentuknya masih seperti ini ya. Nah, ini sudah ada bentuk seperti ini. Nah, kita hapus saja. Kita mulai dari awal ya. Langkah pertama ingat kita harus mendefinisikan dulu. Define ya. Define, kita define dulu red pinnya dulu ya. Red pin itu ada di 11, kita copy saja boleh, Ctrl C, Ctrl V, Enter, Ctrl V. Nah, ini kemudian yang blue pin ini ada di 10, kemudian yang green ya, green pin ini ada di 9. Nah, setelah itu baru setelah kita mendefine ya, kita membuat define dari masing-masing pin yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita membuat baik, kita membuat namanya void setup dulu ya, atau setting atasnya dulu. Void, ini hurufnya awalnya kecil, void setup, kemudian buka tutup kurung. Ini bisa kita buka kurung dulu baru kita masuk tutup kurung supaya nggak lupa programnya. Kita enter. Nah, void setupnya itu berarti pin mode ya, pin mode yang kita gunakan, mode untuk red pin ya, red pin dulu, red pin, ikuti tulisannya seperti yang di atas, red pin sebagai output. Ini tulisannya huruf besar semua, output, kemudian tutup dengan tanda titik koma, kemudian ini kita copy saja boleh, paste ya, kita sejajarkan saja. Ini kita ganti menjadi blue pin, kemudian ini kita ganti menjadi green pin, baru kemudian tutup kurung. Oke, sudah. Nah, kemudian setelah masuk di void setup tadi ya, ini huruf kecil, ini kemudian kita masuk ke void loop. Nah, ini adalah perintah perulangan, buka kurung, tutup kurung, kita buka kurawal, tutup kurawal untuk mengakhiri, enter, kita masukkan program. Nah, yang kita masukkan program pertama ini adalah analog ya, fungsi dari analog white, karena kita akan memerintah perubahan warna pada LED RGB tersebut. Analog, W-nya besar, white, analog white untuk
red pin dulu ya. Kita buat untuk yang red pin. Kita copy saja. Di sini red pin, kemudian koma ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia adalah fungsi PWM ya, yang punya bit 8 bit ya. 8 bit, sehingga kita bisa mengisinya dari 0 sampai dengan 255. Misalkan kita beri 255 ya. Kemudian kita tutup kurung, akhiri dengan titik koma. Lanjutkan lagi analog write. Oke, analog write. Diharapkan kita sejajarkan saja. Oke. Nah, ini kita ganti lagi menjadi blueprint, kemudian ini ada green pin. Oke. Nah, terus ini kita copy 3 kali karena di situ ada 3 kaki kan. Kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, nah ini kita kasih delaynya mau berapa menit. Misalkan kita buat 1000, seperti biasanya kita kasih titik koma. Nah, ini semua kita kasih delay. Kita kasih tanda delay. Oke. Nah, masing-masing sudah ada tanda delay. Nah, supaya nanti di hidupnya dia bergantian, maka ketika diberi perintah misalkan menghidupkan red, maka yang lain kita buat 0. Sama seperti ini, kita mau menghidupkan yang biru, berarti yang hijau dengan yang merah di-nolkan. Ini juga perintah ini di-nolkan, blueprint di-nolkan, kemudian tinggal green pin. Nah, ini untuk bentuk program. Sekarang kita cek apakah program kita ini sudah bisa atau belum. Kita cek. Ini tergantung pada koneksi internet kita. Oke, berarti nggak ada masalah ya, karena tidak ada tanda warna merah. Nah, ini lihat di sini lampunya sudah berkedip ya, berkedip. Oke, kita berhentikan dulu. Nah, kalau dia ingin lebih terang, maka ini bisa kalian ganti, misalkan bukan 1 kilo gitu ya, dalam satuan ohm saja. Kita misalkan kasih 500 misalkan. Nah, 500 ohm gitu. Ini kita ganti, dia misalkan 500, ohmnya kita ganti juga. Kemudian ini kita kecilkan lagi, kita ganti 500 supaya dia nyalanya lebih terang. Oke. Nah, jadi warnanya jadi berubah kan, warna resistornya. Kita coba start. Nah, nilai hambatannya menjadi lebih kecil. Nah, oke, sekarang kita coba lihat bagaimana pengaruh warna ketika kodenya kita rubah. Misalkan di sini. Nah, di sini kita coba beri fungsi separuh tegangan. Jadi ketika analog write ini, ketika Anda pasang nilai 255, itu berarti dia tegangan maksimal. Tegangan maksimal yang atau arus maksimal yang mengalir pada kaki yang sedang dijalankan. Berapa tegangan maksimalnya? Di sini adalah 5 volt. Nah, ketika kita turunkan ini menjadi separuhnya, berarti 255 bagi 2. 1 2 bagi 5, 128 lah ya, misalkan 128. Nah, warnanya bagaimana kita lihat. Ini berarti dia perintahnya berada di 4 bit ya, fungsinya ya. Kita coba jalankan. Sekarang kita klik. Nah, warnanya dia menjadi abu-abu. Nah, atau kita coba rubah lagi. Kita rubah lagi ini, kita naikkan red pinnya menjadi 500. Oh, 500 kebesaran ya. Paling besar benar 255 atau 200 gitu. Tadi kan warnanya abu-abu. Sekarang kita lihat warnanya jadi apa. Wah, warnanya jadi semu-semu merah atau pink gitu ya. Nah, itu
untuk mengatur berapa daya yang masuk. Yang lain juga bisa kalian rubah seperti itu ya. Jadi fungsi analog write itu adalah untuk apa namanya, kaki-kaki pin yang dia punya fungsi PWM ya. Seperti penjelasan tadi ya, PWM itu pulse width modulation. Jadi dia bisa diatur nilai tegangan yang masuk dari pin tersebut ya. Itu penjelasan untuk fungsi dari analog write ya, analog write dan simulasi untuk penggunaan LED RGB. Terima kasih, silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.